Ya kan? Atau malah kita hanya memikirkan, "Wih, kalau panjang sedikit ini, sedikit lagi saya dibilang kambing." Iya, begitu. Ah, ketahuilah, itu ciri. Sama dengan isbal. Karena Allah perintahkan kita untuk di atas mata kaki. Di dalam syariatnya. Celana. Kalau kita ada perintah itu, ada larangan untuk turunkan celana ke bawah. Tapi kita masih pikir, itu hawa nafsu. Ketahuilah kita belum menjadi hamba Allah. Tapi masih menjadi hamba hawa nafsu. Karena kita lebih mementingkan apa? Hawa nafsu kita. Daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula perempuan. Datang perintah Allah. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, kepada anak perempuanmu, kepada wanita kaum muslimin untuk mengulurkan jilbab mereka yang menutup dari atas kepala sampai ke bawah. Kalau ada perintah ini kita masih pikir, ketahuilah kita masih menghambakan diri kepada hawa nafsu, bukan kepada Allah. Itu cara melihat kita ini hamba Allah atau hamba hawa nafsu. Iya. Hamba Allah atau hamba hawa nafsu. Perhatikan itu. Itu ciri. Kita masih perlu hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati. Ya, seperti ini. Arada yakunu syar'ullahi tabi'an li raubatihi. Hati-hati. Hati-hati dari sifat dia ingin syariat Allah itu ikut ke hawa nafsunya. Ikut ke hawa nafsunya. Hati-hati. Harus dibalik. Hawa nafsu kita yang harus mengikuti apa? Syariat Allah. Bukan sebaliknya. Karena kita ini hamba Allah. Allah yang mensyariatkan kepada kita apa? Syariat. Bukan sebaliknya. Bukan hawa nafsu kita yang mensyariatkan. Ya kan? Menentukan ini yang baik untuk diri kita. Ini yang tidak baik. Bukan. Hati-hati. Iya. Ini bahaya. Ma'akusuri ilmihi wa qillati hikmati. Bersamaan dengan kurangnya ilmunya dan sedikitnya hikmahnya. Allah ingatkan. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Antum perhatikan ini ayat. Kata Allah, kalau al-haq itu ikut hawa nafsu manusia, maka akan rusak langit dan bumi. Iya kan? Kalau ikut hawa nafsu, orang maunya misalnya laki-laki, maunya istrinya 100. Apa yang terjadi? Enggak. Iya kan? Kalau syariat tidak batasi, apa yang akan terjadi? Rusak langit, rusak bumi. Iya kan? Semuanya maunya rumahnya seperti lapangan mata angin. Gimana caranya? Iya kan? Itu maksudnya kalau ikut apa? Hawa nafsu. Ini kata Allah. Ladzi taba'al haqqu ahwa'ahum. Kalau al-haq itu ikut hawa nafsu mereka. Paham kan? Kalau perempuan, dia maunya celananya pendek ya Pak ya. Nih, kalau bisa enggak ada yang enggak kelihatan. Bajunya begitu, sudah bagus tapi dirobek-robek. Kalau ikut itu, apa yang terjadi? Rusak langit dan bumi, hancur. Tidak ada orang yang bisa hidup. Itu kalau al-haq ikut apa? Hawa nafsu. Tidak boleh begitu. Hikmah Allah tidak dibalik seperti itu. Tidak dibalik. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Bahkan kami berikan kepada mereka peringatan, maka mereka dari peringatan itu berpaling. Artinya Allah telah turunkan peringatan bahwa hawa nafsu kalian harus ikut kepada Allah. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Ini Masya Allah, ya, peringatan yang sangat bagus sekali dari beliau rahimahullah ta'ala. Walaupun yang beliau inginkan di malam hari ini adalah kita mengetahui apa hikmah dari berpuasa. Tapi yang paling penting bukan tahu hikmahnya. Yang paling penting kita taat perintah Allah. Itu yang paling pokok. Hikmah itu kalau ada kita tahu, alhamdulillah. Kalau tidak ada, tidak ada masalah. Yang penting kita taat kepada Allah. Karena kita tahu atau kita tidak tahu hikmahnya. Nah kembalinya juga kan kepada kita. Bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Iya. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan ibadah itu berjenis-jenis. Agar supaya bisa ditahu siapa yang menerima dan ridho. Itu tujuannya. Agar supaya diketahui siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh kadang orang mereka ridho terhadap satu jenis dari ibadah dan berpegang dengannya, tapi dia murka dengan ibadah yang lain. Iya kan? Kadang seorang ridho dengan satu jenis ibadah, tapi yang lain murka. Yang lain tidak senang. Itu hati-hati. Iya, tidak seperti itu orang beriman. Ridho terhadap satu jenis ibadah, yang lain kurang sekali. Kurang sekali. Faja'alallahul ibadat. Maka Allah menjadikan dari ibadah itu ada yang terkait dengan amalan badan seperti sholat. Ada yang terkait dengan amalan harta yang dicintai oleh jiwa, ya, seperti zakat. Ada yang terkait dengan amalan badan dan amalan harta semuanya seperti haji dan jihad. Haji kita butuh keluarkan harta dan kita butuh tenaga kita. Demikian pula jihad, kita butuh harta untuk berjihad dan kita juga butuh apa? Badan kita untuk berjihad. Di antaranya ada yang terkait dengan kaf an-nafs an mahbubatiha, menahan jiwa kita dari perkara yang dia senangi, seperti puasa. Wa mustahayatiha, dan perkara-perkara yang dia inginkan, seperti puasa. Siang kita ingin makan, kita tahan. Siang kita ingin minum, kita tahan. Siang kita ingin mendatangi istri kita, bagi yang punya istri, ya, kita tahan. Ya, itu namanya apa? Kan tidak butuh badan, tidak butuh juga apa? Harta. Tapi ini butuh apa ini? Menahan jiwa. Menahan jiwa. Karena kadang orang mudah keluar harta, tapi hawa nafsunya tidak bisa dia tahan. Ya kan? Ada orang hartanya siapa saja dia kasih, tapi terkait dengan hawa nafsunya, makan, minum, iya, kawin, tidak terkendali. Iya, ini kan makanya dijadikan berbagai macam jenis ibadah untuk menguji siapa yang sebenarnya yang pengikut Allah, yang mentaati Allah, dan siapa yang mentaati hawa nafsunya. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala. Iya, kemudian ثم قال الشيخ فإذا قام العبد بهذه العبادات المتنوعة وأكملها على الوجه المطلوب منه دون سخط أو تفريط فتعب وعمل وبذل ما كان محبوبا إليه وكف عما تشتهيه نفسه طاعة لربه وامتثالا لأمره ورضا بشرعه كان ذلك دليلا على كمال عبوديته وتمام الانقياد ومحبته لربه وتعظيمه له فتحقق فيه وصف العبودية لله رب العالمين. Masya Allah. Apabila hamba tegak melakukan ibadah-ibadah yang banyak jenisnya ini, iya, dia sempurnakan sesuai dengan yang diinginkan, tanpa ada murka, tanpa ada kurang, dia capek beramal, dia kerahkan apa yang dia cintai, dia tahan apa yang dia senangi, oleh dirinya, karena ketaatan kepada Allah, karena taat kepada perintah Allah, karena ridho terhadap syariat Allah. Ini adalah dalil akan sempurnanya penghambaannya. Antum kalau lihat banyak jenis ibadah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hamba ini selalu lapang. Ibadah apa saja dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuannya. Ada ibadah dilakukan kalau dia mampu, dia lakukan selama dia mampu. Maka ini menunjukkan sempurnanya penghambaannya, sempurnanya ketundukannya kepada Allah, sempurnanya kecintaannya kepada Allah, dan sempurnanya pengagungannya kepada Allah. Maka akan nyata sifat penghambaan untuk Allah Rabbul Alamin kalau seperti itu. Kalau seperti itu.
Kemudian kata beliau rahmallah, إذا تبين ذلك فإن للصيام حكما كثيرة استوجبت أن يكون فريضة من فرائض الإسلام وركنا من أركانه. kalau sampai situ dulu, saya langsung sebutkan saja hikmahnya. Karena sebenarnya hikmah puasa ini kebanyakan kita juga sudah tahu. Sering orang ceramahkan. Kalau sudah jelas seperti itu, artinya bahwa syariat yang disyariatkan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Kalau sudah jelas bagi antum seperti itu, sebenarnya antum tidak perlu pikirkan. Sekarang ada perintah puasa. Apa yang harus kita lakukan dalam diri kita? Pertama, tentunya harus ridho. Kita tahu hikmahnya atau tidak tahu, ini perintah Allah. Harus saya lakukan. Itu sebenarnya. Ini kalau sudah jelas itu, maka puasa itu memiliki hikmah yang sangat banyak. Yang mengharuskan dia itu merupakan hal yang wajib dari kewajiban Islam. Merupakan rukun dari rukun-rukun apa? Islam. Karena ini puasa perintah Allah. Pasti itu ada hikmahnya. Paham kan? Dan hikmahnya sangat banyak. Di antara yang beliau sebutkan bahwa puasa itu adalah ibadah kepada Allah. Kita kalau melakukannya berarti kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu hikmahnya. Jadi kita lakukan itu, sudah hikmahnya itu. Karena kita memang diciptakan untuk beribadah. Kita tahu itu perintah Allah. Kemudian kita lakukan. Itulah hikmahnya. Hikmahnya supaya kita beribadah kepada Allah. Hikmahnya supaya kita beribadah kepada Allah dengan puasa itu. Dengan puasa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara hikmah puasa yang disebutkan agar supaya kita bertakwa. Nah, ini terkenal ini. Karena ayatnya terkenal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kami wajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Ini hikmahnya. Jadi tujuan berpuasa hikmahnya supaya kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, supaya hati kita itu fokus kepada Allah, tidak pikirkan makanan, tidak pikirkan minuman, ya kan? Ya jalan kota lewat Nu'man, tidak dipikirkan. Biasanya kalau lewat susah dibiarkan. Tapi dengan berpuasa, hati kosong. Tidak ada lagi yang dipikirkan dari makanan. Tidak ada lagi yang dipikirkan apa? Minuman. Tidak ada lagi dipikirkan jima. Tidak ada lagi. Apalagi yang tidak ada memang istrinya. Iya, apa yang mau dipikirkan? Iya. Dipahami Rahmat? Iya. Semoga Rahmat cepat. Iya. Ya, cepat menikah. Iya. Karena pas disebutkan kita pandang sekali Rahmat. Iya. Kayak pandang kasihan atau ejek, Pak? Iya. Baik, ini hikmah. Hati kita itu akan fokus beribadah kepada Allah. Itu hikmah berpuasa. Itu hikmah berpuasa. Kita bisa konsentrasi sholat. Kita bisa konsentrasi baca Al-Quran. Yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kan kalau sholat duhur, apalagi belum makan. Iya. Pokoknya bagaimana imam ini cepat. Kan begitu. Tapi dengan puasa, kita bisa tinggal lama di masjid. Setelah duhur, kita zikir, kita ngaji, kita sholat. Sunnah, kan begitu. Ini hikmah. Hati itu hanya ada. Dan hanya memikirkan bagaimana dia menambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah dari berpuasa. Di antara juga hikmahnya orang kaya bisa merasakan bagaimana laparnya itu orang miskin. Ini hikmah berpuasa. Iya. Ketika seorang diwajibkan berpuasa, walaupun dia kaya, sama dengan orang miskin, maka dia akan merasakan, oh, beginilah kalau ada dari saudara kita yang miskin tidak makan pagi, tidak makan di siang hari. Inilah rasanya. Itu hikmahnya. Itu menyadarkan orang-orang kaya bahwa di sana ada saudara-saudaranya yang butuh kepada bantuannya. Yang butuh kepada uluran tangan baiknya. Kan begitu?
Karena orang kaya itu kaya karena ada orang miskin. Bukan karena adanya orang kaya. Kalau ada orang kaya, enggak. Nabi SAW bersabda, hal tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Tidaklah kalian wahai orang kaya ditolong, diberi rezeki, kecuali karena adanya orang miskin dari kalian. Jadi orang kaya itu tambah kaya karena ada orang miskin, bukan karena usahanya yang bagus. Paham kan? Ini sekarang puasa dalam sekali setahun untuk menyadarkan itu. Kalau mereka tidak sadar, inilah waktunya. Bahwa beginilah rasanya lapar. Beginilah rasanya lapar. Ini diantara hikmah berpuasa. Di antaranya juga hikmahnya adalah yang disebut oleh beliau adalah at-tamarrun ala dhabtin nafs. Latihan untuk menahan diri. Iya kan? Latihan untuk menahan diri. Tadinya kita mau makan langsung. Kita mau ini langsung bisa. Tapi dengan berpuasa, tidak semua yang kita mau bisa kita lakukan. Di siang hari di bulan Ramadan. Ini terbentuk diri nanti di situ. Di puasa ini adalah tempat kita untuk melatih diri kita bagaimana dia tunduk di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga hikmahnya berpuasa adalah menjadikan diri kita ini ya selalu tunduk. Tawaduk, tidak sombong. Tidak sombong. Tunduk terhadap yang hak, lembut terhadap makhluk. Karena kalau orang berpuasa, kalau ada orang mencelanya, disuruh bilang, saya puasa. Jadi kalau ada orang mencela, kita tidak balas mencelanya. Malah kita disuruh apa? Ini so'im. Saya sedang berpuasa. Ini hikmahnya supaya kita lembut kepada yang lain. Tadinya kalau tidak berpuasa, disenggol sedikit, dikelakson sedikit. Ngapa? Iya. Kan begitu. Tapi dengan puasa, puasa. Iya. Kan begitu. Iya kan? Ini jelas sekali. Ini hikmah daripada berpuasa. Di antara juga hikmah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, yaitu dengan berpuasa kita mempersempit aliran darah kita. Iya, karena syaitan mengalir sesuai dengan aliran darah kita. Dengan puasa, sebab lapar, haus, itu akan sempit itu. Iya, penguasaan syaitan di dalam diri kita. Terakhir, di antara hikmah, walaupun ini hikmah secara dunia yang belum sebutkan, ini yang paling terakhir, karena bukan ini hikmah pokok, yaitu apa yang diikutkan dari berpuasa itu dari faedah-faedah kesehatan. Faedah-faedah apa? Kesehatan. Iya. Dengan berpuasa, dengan sedikitnya makan, sedikitnya minum, ya sejenak perut kita akan beristirahat sedikit. Ya, selama ini tidak istirahat. Iya, makan 3 kali sehari, itu pun yang terhitung. Iya kan? Itu nasinya itu, sama lauknya. Yang lainnya, kuacinya nggak tahu berapa kali. Betul Numan ya? Iya. Kan begitu. Ini perut tidak pernah istirahat. Tapi dengan berpuasa, sejenak dia akan beristirahat. Akan beristirahat. Ini akan menyebabkan dia kesehatan dalam jasad. Ini di antara hikmah dari hikmah puasa yang beliau sebutkan di majelis ke-9 ini. InsyaAllah besok baru kita lanjutkan lagi di majelis ke-10 yang beliau sebutkan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.